Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang cerah ini, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca suratul Fatihah dengan keinginan agar kita mendapat barokah dari ilmu yang kita pelajari pada saat ini. Al-Fatihah. Baik, saya absen dulu. Hari ini siapa saja yang hadir? Nurul Aini Huwaina. Ya, terima kasih. Mutia Sahara ada? Zahida Masruro, Nisa Nur Lailia, Nur Aziza ada? Oh, sakit. Ya, ada suratnya ya. Oke. Pada hari ini kita akan membahas tentang sejarah Rasulullah pada periode Madinah. Silakan dibuka halaman 73. Saya kasih waktu membaca 5 menit. Setelah itu saya akan menyampaikan beberapa poin dari apa yang sudah kalian baca dan kita akan mempelajarinya bersama-sama agar kita tahu bagaimana sih sejarah keadaan Islam pada zaman dahulu. Oke, kalian semua saya beri waktu membaca 5 menit dimulai dari sekarang. Sudah selesai membaca semua? Saya akan membahas beberapa poin dari yang sudah kalian baca. Poin yang pertama, kondisi Madinah sebelum kedatangan Islam. Nah, di Madinah itu memang sebuah kota yang bisa dikatakan damai. Meskipun di sana memang agama tidak satu. Dahulu kan banyak ya agama itu, tidak seperti sekarang. Tetapi di Madinah itu kondisi kotanya itu bagus. Di sana itu terdapat banyak sumber air, iklimnya jauh lebih sejuk dari kota Mekah, dan penduduknya juga begitu, lebih ramah dan lemah lembut, sesuai dengan kehidupan kaum tani. Maksudnya di sana kan banyak orang yang yang saling bersapaan seperti itu. Nah, poin selanjutnya ialah keadaan ekonomi dan peradaban Madinah. Nah, keadaan ekonomi di peradaban Madinah itu lebih baik daripada kota Mekah. Kenapa? Karena Madinah merupakan bumi pertanian di mana kebanyakan penduduknya bergantung kepada hasil bertani dan berladang. Ialah kurma dan anggur lah. Di sana itu bisa digolongkan tanah yang subur. Karena di sana itu banyak petani-petani dan banyak ladang-ladang berhamparan. Di sana memang subur. Nah, di buku sudah dijelaskan pohon kurma banyak kegunaannya. Buahnya dijadikan makanan, batangnya dijadikan bahan bangunan, perusahaan kayu, bahan bakar, dan makanan binatang ternak. Di sana itu memang kota yang sangat diimpikan lah. Bisa jadi kota yang sangat diimpikan bagi semua orang.
kita beralih ke sejarah dakwah Rasulullah periode Mekah. Ini poin yang B ya. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah sampai dengan wafatnya Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal ke 11 Hijriah. Nah, Rasulullah itu berdakwah tanggal itu tadi, tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama sampai tahun ke-11 Hijriah. Lah, mengenai objek dakwah Rasulullah bisa dibaca, monggo. Di situ dituliskan periode Madinah adalah orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansor. Lah, kaum Muhajirin dan Ansor kalian pasti sudah tahu apa itu kaum Muhajirin dan Ansor. Lah, kaum Muhajirin dan Ansor ini memang awalnya berbeda kebiasaan dan berbeda suku. Namun seiring berjalannya waktu dengan dakwahnya Rasulullah, dua kaum ini bisa dipersatukan dengan cara saling sapa, dengan cara saling berbagi, dengan cara saling menyesuaikan satu sama lain. Poin C itu bisa dilihat sikap kaum Ansor terhadap Rasulullah dan para pengikutnya di Madinah, maksudnya kaum Muhajirin ya. Di situ dijelaskan penduduk Muslim Mekah yang bersama Rasulullah ke Madinah mendapat sambutan hangat dan penuh rasa hormat dari kaum Ansor, penduduk Islam asli Madinah. Kaum Ansor sangat antusias menerima saudara-saudara seiman mereka, kaum Muhajirin. Lah, kaum Ansor ini tidak berberat hati menerima kaum Muhajirin. Mereka berlapang dada, diajak kaum Muhajirin itu diajak, ayo kita bersama-sama berladang, bertani. Kita itu anggap saja kita sebagai saudara karena kita sesama muslim, jadi kita harus bersama-sama saling membantu dan saling tolong-menolong. Nah, setelah berinteraksi, Rasulullah melakukan beberapa hal atau tindakan pada kota Madinah. Yang pertama ialah membangun masjid. Kenapa Rasulullah mendirikan masjid? Masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah di Madinah ialah Masjid Quba. Masjid ini didirikan sebidang tanah di mana unta Rasulullah berhenti untuk pertama kalinya. Nah, di sana Rasulullah itu ingin memfasilitasi apa saja yang dibutuhkan, seperti itu. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor seperti yang sudah saya jelaskan tadi di depan atau sebelumnya. Rasulullah mendekatkan kaum Muhajirin dan kaum Ansor dengan tujuan agar mereka saling tolong menolong dengan lapang dada dan ingin menyaudarakan mereka semua. Yang ketiga, menyusun piagam Madinah atau piagam perjanjian membantu antara umat Islam dan non-Islam. Nah, di sini piagam Madinah itu bisa dibaca. Nanti ada di belakangnya, insya Allah itu ada isi piagam Madinah. Lah, piagam Madinah ini Kota Madinah penduduknya terdiri dari 3 golongan, yaitu umat Islam, umat Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam. Maksudnya belum meyakini agama dari keduanya, Yahudi atau Islam. Nah, piagam Madinah ini dibentuk oleh Rasulullah itu dengan tujuan agar tidak ada yang saling mengolok-olok, tidak ada yang saling
membenci. Yang diinginkan itu mereka bisa bersaudara meskipun berbeda agama. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial yang islami demi terwujudnya masyarakat madani. Ada yang tahu masyarakat madani? Monggo, Mbak Zahidah, bisa dibaca? Ya, terima kasih. Itu tadi penjelasan tentang periode dakwah Rasulullah pada kota di saat Rasulullah berada di kota Mekah. Setelah ini kita akan membahas soal-soal yang ada di akhir penjelasan. Silakan dikerjakan selama 10 menit. Cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti jikalau ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung menghubungi saya. Dan jikalau ada yang mengganjal bisa ditanyakan lagi nanti. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.